Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back to The Reva Journal. Kali ini bersama saya, hostnya Reva Faruk. Dan di depan saya ada... Halo teman-teman, jadi saya Salma Bianda. Jadi sebenarnya hari ini dipaksa ngonten sih sama-sama. Dan seperti teman-teman tahu, kita punya konten. Ini adalah tujuannya untuk sharing tentang passion belajar trading. Karena kita tahu ya, belajar itu penting banget. Benar, Pak. Terutama untuk di instrumen keuangan. Betul. Karena kalau kita lihat dan kita ya selama ini berjalan, ya kita tahu banyak banget orang yang chaos akibat minimnya literasi. Oh iya, banyak. Jujur aja ini sebenarnya random banget. Ini spontan sih bisa dibilang spontan ya. bisa dibilang. Bukan bisa dibilang, memang Emang spontan. iya ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share kalau teman-teman suka. Semoga Bermanfaat. Betul. Jadi Salma hari ini mau nanya apa sih? Tadi maksa ngonten tuh mau ngapain? Jadi gini nih Pak, sebenarnya saya itu mewakili dari teman-teman di luar sana yang kemarin itu komennya belum dibalas gitu Pak. Oke. Jadi mungkin boleh ya, saya langsung ajukan pertanyaan ke Bapak? Ajukan pertanyaan. Oke. Nggak apa-apa sih. Oke, saya sambil lihat komen teman-teman ya. Nih, ada salah satu dari teman-teman yang komen, Bang, aku belajar trading di Gold sudah 5 bulan. Oke. Udah buat trading plan, ngakunya sudah bagus, tapi modalku $100. Menurutmu gimana, Bang? Kalau di situ dia bilang ngakunya bagus, Betul. tapi baru 5 bulan. Betul, dan dia sudah menyiapkan trading plan. Oh, dia sudah siapkan trading Betul. plan. Dijalanin aja kalau memang katanya bagus. Kalau menurut saya agak sedikit bertolak belakang. Kenapa? Karena pada kenyataan kalau bicara modal nih, ini kan agak sensitif. Iya. Sementara saya sendiri fokusnya kepada resiko, bukan profit. Betul. Profit itu bicara ketika kita udah berproses dengan baik dan benar. Ya. Pemahaman tentang money managementnya udah baik. Ya. Risk manajemennya udah baik, metodenya juga udah baik, pemahaman probability-nya sudah baik, Sudah baik. yaitu otomatis baru semuanya bisa benar-benar relate. Oke. Nah, sekarang trading itu kan bukan kayak lari sprint ya. Ya. Iya, betul, Pak. Bicara waktu 5 bulan singkat. Iya, selama 5 bulan. 5 bulan singkat. Ya kan saya bilang ya kalau bagus ya terusin aja. Oh. Ya kalau misalnya saya pribadi nggak bisa bilang bagus atau enggak, karena kan kita nggak kenal yang komen siapa. Oh, benar. Semuanya kan harus ada validasi toh, Betul. pembuktian. Betul. Ya kalau kata dia bagus ya terusin aja. Cuman kalau buat saya percaya sama proses Oke. waktu. Oke. Karena nggak ada instan di dunia ini. Betul, Pak. Dan kalau dari komennya katanya bagus, banyak yang Oh, seperti itu. banyak. Betul, Pak. Bahkan ada juga kan yang komen di kita Di di kita? slot. Oh iya, betul. Oh iya. Ya udah, sorry to say ya, pada akhirnya saat ini emang banyak nih perusahaan-perusahaan yang menyediakan starting dengan modal kecil. Betul. Ya, mungkin buat pemula itu dianggap solusi. Modal kecil ini agak sedikit sensitif ya bicara modal, karena Betul. bicara uang. Tapi pada kenyataannya, faktanya, buat pemula mungkin yang belum paham ini solusi. Wah, ini gue bisa pakai modal kecil nih. Oke. Tapi pada faktanya kita tahu lah yang namanya hitungan rasio. Ya, kalkulasi resiko, risk per trade. Kita nggak ngomong profit kok. Iya. Kenyataannya tanpa kekuatan equity yang baik, pada akhirnya coba aja kalau nggak habis dibantai Betul. market, karena market kejam kok. Betul. Siapa bilang market enak? Market kejam buat orang yang nggak mau belajar. Oh iya, Pak. Jadi kalau belum ada pembuktian buat saya, ya silakan aja mau komen gitu. Oke, baik. Berarti ini sudah menjawab pertanyaan teman-teman ya. Nih ada lagi. Terus nih Pak, apakah MC itu wajar dan apa penyebab MC, Bang? Relate sedikit sih sama pertanyaan tadi. Di episode 15 kita Oh, iya. sempat ngomong kan, Iya. apa itu MC, penyebab MC. Betul. Salah satunya karena modal terlalu minim. Betul. Ya, MC itu karena ketidakfahaman akan
pengelolaan resiko. Oke. Dan menurut saya MC itu adalah suatu kecerobohan. Oke. Ya dong, Betul, kalau betul. dia nggak ceroboh nggak mungkin MC. Iya, betul. Kalau dia udah paham tentang pengaturan resiko, contoh, ekspektasinya benar dulu. Oke. Ya, kalau bicara profit mah gampang, pembuktiannya mana? Oke, benar. Simpel loh. Benar. Sementara Benar. kita tahu kan berhadapan setiap hari, apa ya trader tiap hari pasti profit? Nggak mungkin. Oh. Pasti akan ketemu yang namanya Loss. Pertanyaannya satu, waktu profit dia bisa maksimalin seperti apa? Waktu loss dia bisa seminimal mungkin. Oke. Jadi fokusnya kepada Risk. risk per trade. Oke. Dan ya itu tadi pengaturan psikologi kan biasanya kan orang MC kalau dibilang MC wajar itu buat pembenaran buat orang yang nggak belajar aja. Oke, soalnya gini Pak, banyak banget kan yang bilang nggak cuma sekali gitu untuk MC. Jadi ada yang sampai 5 kali MC, 8 kali MC. Kalau dibilang apakah MC itu wajar, ya ini kan kondisinya saat ini saya ngomong. Kalau ditanya ya saya dulu juga pernah MC. Udah pernah, oke. Bahkan berkali-kali. Tapi kan Iya. biasanya orang kesandung dulu baru tahu. Oh iya. Benar. Kesan dulu baru bisa belajar ya. Betul. Dan ternyata butuh pengetahuan toh. Oh, ilmu sih. Ya ilmu kan. Betul. Instrumen keuangan itu jelas nggak mungkin cuma hanya memperhatikan chart terus kita udah tahu segalanya. Benar. Pasti kita berhubungan dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Betul. Terutama ekonomi makro. Kita Betul. faktor instrumen keuangan, pair mata uang terhadap mata uang lain. Mata uang selalu berhubungan dengan ekonomi. Iya. Ya. Ekonomi berarti kan ada situasi geopolitik, Oke. data ekonomi. Benar. Ya contoh perang Rusia Ukraina. Kita kan sempat ngebuat harga gold terbang. Betul. Waktu awal tahun suku bunga The Fed yang naik agresif. Naik, betul. Mulai dari pertengahan tahun 2022 Oke. sampai menjelang akhir tahun 2022. Betul. Ya kan? Yang tadinya inflasi Amerika tinggi terus melandai. Terus apa impact ya? Dia kan korelasinya negatif terhadap gold. Betul, Pak. Goldnya tertekan. Kok tahu? Karena Membaca. baca pengetahuan kan? Betul. Jadi paham ya. Oke. Kalau udah berhubungan yang namanya instrumen keuangan, ya kita harus gali Harus. pengetahuan Oke, sebaik-baiknya. Pak. Baik, jadi ini di luar pertanyaan teman-teman ya, Pak ya. Oke. Jadi saya coba mau tanya ke Bapak. Apa sih, Pak, fase-fase menjadi trader itu? Apa aja, Pak? Fase euforia, Euforia, drop, drop, oke. masa evaluasi up and down. Iya. Ini bicara jujur kan? Iya, jujur. Ya, Jujur dong. Jujur dong. Jujur emang menyakitkan, tetapi yang pil pahit ya, kebenaran kan menyakitkan. Benar. Tapi ibarat pil pahit itu obat. Betul. Pertama kali seorang pemula ketika mendapatkan profit pasti happy-nya minta ampun. Pasti. Itu yang disebut dengan fase euforia. Euforia, ya. Dan paham nggak bahwa sebetulnya kalau kita tarik garis itu ada namanya garis probability Oke. atau probabilitas Betul. ya itu garis, oke. Dan ketika orang start Oke. mulai biasanya kan ada ikut kelas, Iya, ada iya. dapat mungkin analisa, Benar. mungkin ada kenal sama teman-teman advice dia punya analisa. Tapi kan biasanya rata-rata newbie ketika melakukan transaksi mereka nggak tahu kenapa mereka profit. Oh, iya, benar. Itu benar. Benar. Banget, Pak. Betul? Anggap ternyata betul. Transaksi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima profit. Begitu profit, biasanya untuk seorang pemula, termasuk saya dulu, apa yang terjadi? Wah, happy banget. Oh, happy banget. Bahkan bilang tangan gue tangan Deo. Ada yang ngomong seperti ini. Maka saya bilang profit jangan buat kita besar kepala. Nah, ketika orang menjadi besar kepala, apa yang terjadi? Overconfident. Tidak, betul. Dan biasanya dia nggak akan berpikir lagi tentang probabilitas. Oke. Dikesampingin ya. Disampingin, kadang-kadang berpikir, wah ini pasti analisa karena winning rasionya bagus, gua gas aja deh. Oh iya, terus gas. Sementara ada probabilitas, kemungkinan yang namanya loss itu pasti selalu Pasti ada dong ada. dalam setiap transaksi. Betul, Pak, betul. Apa yang berikutnya terjadi biasanya karena dia ngerasa udah profit terus-terus, Iya, wah udah deh, namanya manusia, Iya. overconfident, betul. dia gedein lotnya. Biasanya ketika gedein lot itu, karena berharapnya kalau bisa nih gue dapetin lebih banyak lagi profit. Oke. Dan ketika ternyata ekspektasinya salah, Ya. apa yang dihadapkan adalah loss. Contoh, aku dulu kan aku cerita, Iya. starting $10.000, hari pertama profit 4.500, tapi jujur actually nggak paham kenapa dapat 4.500. Ini newbie ya. Oh, Terus iya. berikutnya profit $1.700, Oke. hari ketiga minus $9.000.
Loss 9.000, apa yang terjadi? Nah, ini dia. Biasanya akan terjadi, waduh, loss. Pasti langsung kecil hati ya Pak? Melukai hati. Oke. Dan biasanya kalau trader pakai baper, susah jadi trader. Bruce Kovner aja bilang, kalau kamu mempersonalisasikan sebuah kerugian, kamu nggak akan pernah bisa jadi trader besar. Oh benar. Terus ketika mengalami loss, orang tuh akan timbul perasaan hilang rasa percaya diri, Benar. takut. Dan Kan tadi awalnya greedy. Benar. Yang ini dia fear, rasa takutnya Oh, berlebihan. iya, berlebihan. Putus asa, tidak percaya nih bisa balik lagi apa enggak nih, ya kan? Benar. Tapi disitulah kadang-kadang orang diuji apakah dia mau belajar, dan justru kadang-kadang emang ketemu sama orang yang lebih duluan belajar dan berhasil itu kadang penting juga kita dapat advice. Oke. Nah, dia akan mengalami namanya fase up and down after itu. Karena kan dia mau memperbaiki kesalahan yang kemarin itu. Betul. Atau yang sebelumnya. Ya. Up and down, up and down, up down. Kan garis probabilitas. Tadinya euforia, senang, karena naik, COVID, ya kan? habis itu anjlok, Terus turun. habis itu masa evaluasi. Nah, ketika masa evaluasi, jangan kamu pikir ini enak. Masih ada banyak Karena lagi. beberapa tahun juga lihat sendiri. Kita udah lihat kan orang banyak datang dan pergi. Betul Pak. Yang stay berapa orang itu lebih banyak menyerah daripada bertahan. Yang bertahan, betul Ya, Pak. itu fakta. Mau bisnis apapun, bukan cuma trading aja ya. Semua bisnis ya. Semua bisnis pun seperti itu. Nah, ketika masa evaluasi ini, nah biasanya disitulah orang itu akan kebentuk. Oh, karakternya akan terbentuk. Karakternya akan kebentuk. Oke. Tapi sebelum karakternya kebentuk, biasanya akan ada ujian di mana dia memilih, gua stop apa gua akan lanjutkan. Oke. Nah, ketika dia memilih untuk lanjutkan, biasanya dia akan terima konsekuensi. Saya akan belajar dan saya akan perbaiki. Dan biasanya dia udah mulai tuh memperhatikan, oh, gua akan lebih hati-hati. Betul. Lebih hati-hati, gue jangan sampai kehilangan uang dong. Benar. Ini kan, risk per trade-nya diperhatikan, kalkulasi resikonya diperhatikan, dan ketika itu sudah diperhatikan, ya kali masa analisanya salah terus. Betul. Udah pasti dari 10 ya, dari 10 analisa mungkin dia ada 4 analisa yang salah, itu nggak masalah. Tapi Pak? karena dia fokusnya kepada risk per trade, no problem dong. Oke. At least dia sudah bisa menjaga dia punya equity dengan baik dan benar karena fokusnya kepada resiko. Resiko. Resikonya contoh 1% per trade. Make sense dong? Iya betul. Benar nggak? Benar. Nah, ketika ini sudah mulai kebentuk, artinya ketika dia bertemu loss, kita nggak usah ngomong profit dulu ya. Oke. Ketika dia ketemu loss, dia santai karena lossnya Udah terukur ya. Oke. dan ketika profit, dia udah ingat pelajaran awal. Oh, gue udah nggak boleh euforia lagi. Betul. Nah, biasanya ketika secara mental kebentuk, karakternya otomatis kebentuk, kita pahamkan hukum sebab akibat. Oh ya. Ya, pendapatan itu sesuai dengan kemampuan dan pelajaran. Benar Pak. Benar ya? Betul. Nah, biasanya tuh ketika semuanya kebangun, otomatis progresnya kelihatan. Ya. Biasanya, Betul sih, betul. Kebentuk walaupun ya. ini hanya terjadi pada sebagian kecil. Ini ngomong fakta ya. Iya. Hanya sebagian kecil. Dan ketika sudah semuanya kebentuk, itu semakin lama semakin dewasa. Oke. Kan orang itu ketika menghadapi yang nggak enak tuh kan tergantung cara menyikapinya. Benar Pak. Jadi menurutku adalah sebetulnya ketika karakter terbentuk, otomatis dia punya secara teknik juga terbentuk. Terbentuk juga. Ya, metodenya juga kebentuk. Benar. Ya, ketika semuanya udah menjadi satu bagian, hasilnya pun insya Akan Allah maksimal. lebih baik lagi daripada sebelumnya. Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi gini, Pak, apa aja sih yang harus dimiliki sama trader Pak? Yang pasti ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Itu harus wajib ya? Itu wajib dong. Hah? Pengetahuan dong. Wajib. Wajib. Oke. Kita mau melakukan sesuatu yang ada resikonya. Berarti yang kita pahami apa dulu? Oke. Pemahaman tentang resikonya dong. Oke. Masa kamu mau tiba-tiba tanpa pengetahuan melakukan sesuatu, itu namanya berarti kita sudah merencanakan untuk gagal dong. Oke ya. Melakukan sesuatu yang kita anggap nih, wah ini bisa nih ngerubah masa depan.
Oke. Kita tahu ini bisa ngerubah, ya mungkin karena tahu dari orang-orang. Oke. Ya. Ya apalagi kita lihat begitu banyak arus informasi, tapi kita tahu ya informasi ini kita juga harus filter juga. Bener, nggak semua informasi dicerna mentah-mentah Dicerna ya. langsung. Kan banyak orang bilang seolah-olah trading tuh kayak gampang kan aja. Pada kenyataannya kalau ngomong gampang, semua orang udah jadi trader. Benar, dan semua orang juga langsung Semua orang yang ikut trading udah pasti sukses. langsung sukses. Nggak betul. mungkin. Saya yang bilang pertama nggak mungkin. Nggak mungkin sih Pak emang. Tanpa pengetahuan, nggak mungkin orang bisa sukses. Iya. Definisi sukses itu kan buat orang berbeda-beda. Banyak macamnya. Running aja, untuk berjalan normal aja, Oke. itu tanpa pengetahuan udah pasti nggak mungkin. Oh. Jelas, trader harus belajar. Galilah ilmu sebanyak-banyaknya. Oke. Contoh, kita pakai logika aja. Kita ada di gedung tinggi. Betul. Apa gedung tinggi ini tiba-tiba ada? Oh enggak. Pasti ada yang merencanakan. Betul. Ada desainnya. Ada desainnya, arsiteknya, Betul. dan ada proses memakan waktu. Betul. Betul? Betul. Profesi apa aja? Kita sebut atlet basket. Oh ya. Dia harus lulus seleksi dulu loh. Michael Jordan, seleksinya ketat banget tuh untuk sampai menjadi seorang Juara. Iya, legend NBA. Valentino Rossi, juara MotoGP, MotoGP. legenda MotoGP. Apa iya tiba-tiba langsung jadi Dia juara? langsung berhasil? Nggak mungkin. Pasti dia belajar. Bahkan kita tahu dia belajar dari balita. Oke. Berproses ya Pak. Berproses. Oke. Proses itu pasti makan waktu. Nah pertanyaannya, orang itu banyak yang nggak mau berproses, semuanya maunya yang instan. Betul Pak. Betul itu saya setuju Pak. Jadi suka nggak suka ya belajar, pahami. Jadi ya tadi kan udah bilang kita instrumen keuangan. Iya. Berarti yang kita pelajari adalah ekonomi. Ekonomi. Yang berhubungan dengan keuangan dong. Betul. Baca berita. Betul. Ya, makanya aku sempat nge-tweet kan, Indonesia darurat baca. Membaca. Iya. Karena sepertinya ini kurang paham juga kenapa membaca itu kayaknya jadi satu habit yang zaman dulu tuh orang-orang seneng baca ya. Iya. Iya. Kesini-sini kamu baca yang nggak baik, ya impactnya itu akan ke kehidupanmu. Betul. Tapi kalau kamu baca sesuatu, ini bukan nggak soal trading aja, mau profesi apapun. Benar. Kita baca sesuatu ilmu pengetahuan, setidaknya mungkin kita nggak trading, tapi kita belajar tentang ekonomi makro. Oh, ini kenapa nih terjadi inflasi? Iya. Ya. Terus apa langkah-langkah pemerintahan dalam mengatasi inflasi? Besok kita ketemu orang, kita ngobrol, kita dapat pengetahuan, wawasan kita baik. Betul Pak. Bener dong? Bener. Gak usah ngomong cerita profit atau trading lah. Secara value aja kita udah jadi orang yang berbeda. Benar Pak. Benar. Kekayaan, ketenaran itu bisa bersifat sementara. Tapi edukasi, saya percaya itu bisa menerangi hidup orang selamanya. Oh benar. Ini udah cukup nanya-nanya ini, Salma. Udah cukup dulu ya Pak ya. Jadi dipaksa konten. Konten. Udah. Tunggu. Oh belum? Tunggu. Belum. Oke. Belum boleh katanya. Oke. Gini, saya penasaran nih Pak, apa sih Dreva Journal itu? The Reva Journal ada TikTok ya, ada YouTube ya, Oke. ada Twitter. Ya tujuannya sebenarnya ingin menyampaikan tentang kayak passion, Sharing gitu ya. sharing. Ya anggap inilah media kita bersama-sama. Betul. Jadi sebenarnya kalau tanya, The Reva Journal itu adalah media Oke. untuk berbagi tentang passion belajar di trading, Trading, oke. proses. Kita selalu bilang tentang Resiko, betul Pak. Mungkin banyak yang dengar nyebelin banget sih kok ngomongnya resiko loh. Enggak, ini ngajak orang untuk punya pemahaman yang berbeda. Benar. Kenapa? Karena resiko tuh seperti ini loh, tapi bisa dipelajari loh, Iya. ya kan? Dan kamu tuh jangan buta-buta banget literasi. Ayo dong kita baca. Nah, sama-sama kita buat satu wadah untuk belajar sama-sama. Oke. Dan gratis juga. Gratis. Kalian bisa nonton. Iya, Ya, betul. anggap. Ya ini media. Media untuk sharing, Oke. berbagi informasi. Oke. Jadi sudah menjawab pertanyaan teman-teman semua ya teman-teman. Nah, mungkin cukup ya Pak
Cukup? Untuk hari ini mungkin kita nanti next bikin lagi Oke. yang lebih detail ya. Udah boleh tutup ya? Boleh. Makasih, Oke, Rama. teman-teman. Jadi untuk teman-teman, semoga konten ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Kita tutup dulu ya. Oke. Sampai ketemu di next konten. Konten, betul. May Allah bless you all. Thank you. Thank you.